Tangannya sangat lelet. Ya mungkin kalau saya melihat memetakan kasus ini, kayaknya mungkin ada pihak-pihak yang ikut andil untuk bagaimana pelaku-pelaku ini tidak bisa tertangkap. Saya nggak tahu siapa, tapi yang jelas itu kayaknya ada, sehingga polisi pun masih kesulitan walaupun saya sudah memberikan secarik kertas yang berisi nama salah satu pelaku yang dituliskan oleh korban sendiri. Infonya masih berapa itu? Kalau sampai detik ini baru 4, tapi saya berharap dalam waktu dekat polisi harus menangkap pelaku yang lain. Karena kalau tidak tertangkap dan kasus ini tidak menjadi perhatian, maka akan terjadi banyak kasus-kasus yang sama. Karena ternyata dari hasil saya turun lapangan kemarin ke daerah situ sendiri, sebelumnya pun ada kasus yang sama. Tapi 2 kasus dan pelakunya lebih dari 7 malahan. Itu pun hanya sampai pada tokoh masyarakat. Jadi diselesaikan memakai hukum di masyarakat, lobi-lobi dan lain sebagainya. Mohon maaf sampai ada dinikahkan dengan salah satu pelaku, maka kasus itu sudah usai. Satunya, mohon maaf kalau enggak meninggal, dia juga bisa bunuh diri karena setelah kejadian itu berapa bulan setelah itu meninggal di sumur, dekat sumur dan lain sebagainya. Nah ini menunjukkan betapa seandainya kasus yang pertama itu ditangani dengan betul, tidak akan terjadi kasus yang sekarang. Nah kalau kasus hari ini kasusnya tidak terselesaikan, maka bisa jadi kejadian-kejadian yang sama akan terulang kembali. Maka kita harus melakukan apa istilahnya gitu, gerakan terpadu antara jajaran kepolisian, tokoh masyarakat, pemerintah, dan juga masyarakat pada umum untuk melakukan kontrol sosial. Ini penting. Bahu-membahu bagaimana juga persoalan-persoalan terutama kasus ini bisa terselesaikan. Kalau tidak semuanya, dalam arti tidak semua lini ini bekerja, maka tidak akan tuntas. Maka alhamdulillah sekarang misalnya ada hearing di DPRD sini, kita nanti ada kepolisian diundang, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terutama PPT kita diundang, dan juga alhamdulillah sekarang ini Bapak Dewan Jawa Timur dari beberapa dewan itu hadir untuk ada di Polres ini. Itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita memang harus terpadu untuk melakukan bagaimana persoalan ini ataupun kasus ini terungkap dan pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya pribadi selama kasus ini, maksudnya saat terjadi meninggal korban, saya belum berikan statement apapun di publik, bahkan diwawancarain mana Radar Madura itu telepon sampai 10 kali dan lain sebagainya. Saya belum bisa. Kenapa? Saya masih shock. Saya bilang saya masih shock. Satu saat ketika pelaku itu tertangkap, saya akan mau diwawancarai. Kenapa? Karena saya terlalu kedekatan emosi dengan korban tidak ada. Karena dia 2 hari bersama saya. Pasca BAP, anak itu dengan saya dan tidur di rumah. Saya kalau ngeloni anak itu sampai jam 2 malam baru bisa tidur, baru saya tinggal. Paginya kalau mau makan, karena nggak mau makan, saya temani mau makan. Sehingga sudah terjadi kedekatan emosional itu, sehingga saya kepergian dia itu bagi saya itu melukai, membawa luka dan duka sendiri buat saya secara pribadi. Nah sehingga saya memang sampai berjanji pada diri saya waktu itu, Romlah jangan khawatir nak, mulai malam ini mereka tidak akan bisa tidur, dan saya fatihain. Saking ininya ke saya itu saking. Nah di malam itu juga Romlah datang sebenarnya. Saya tidur di bawah karena saya nggak bisa tidur di kasur. Malam itu saya nggak bisa. Bagaimana saya bisa tidur di kasur empuk sedangkan ada kaum saya yang sampai meregang nyawa karena mengalami ketidakadilan. Dia hadir, bilang, "Bu, jangan tidur di bawah, Bu. Saya nggak tega ngeliat Ibu tidur di bawah. Ayo tidur di atas sama saya." Seperti itu Romlah datang. Saat itu sudah mulai saya, ya Allah, berarti memang saya dengan dia itu sudah ada kedekatan emosional. Nah, dan memang waktu itu dia berjanji ke saya tidak akan bunuh diri. Anak itu sudah janji, saya tidak akan bunuh diri. Karena saya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saya tinggal orang ya Pak yang tertangkap ya,
pelaku kalau memang itu 7 kan kita tidak tahu ya, tapi dari desas-desus di luaran dan ungkapan si anak itu 7, maka berarti kurang 3 orang. Nah, saya menghimbau bagi masyarakat yang tahu keberadaannya segera berusaha untuk bagaimana ini tertangkap juga atau menyerahkan diri kan gitu. Mau ditangkap atau menyerahkan diri, pokoknya harus segera ada tindak lanjut baik itu dari kepolisian ataupun ke masyarakat yang seperti kemarin katanya diantar kan gitu. Nah, ini tolong jangan ada sampai tidak diantar kalau memang masyarakat dan ke masyarakat di sana tahu. Mbak, infonya yang meninggal ini tidak bunuh diri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu secara ini karena keluarga juga tidak mau diotopsi. Itu sayangnya. Kemarin itu saya itu sempat ini. Kenapa? Karena saat kejadian saya itu kan lagi habis sholat sama suami. Beliau sudah selesai, saya masih pikir dapat telepon dari kalau nggak Nasir ya juga yang lain, masih sudah menekankan otopsi, otopsi, sampai yang mungkin yang telepon ya. Nah, saya itu langsung saya buka ruko saya, ada apa? Siapa yang meninggal? Suami itu karena tahu saya sudah istilahnya takut saya shock, nggak ngomong duluan. Setelah saya sudah duduk dulu mam, setelah duduk baru jangan kaget mam ya, yang meninggal adalah korban yang panjenengan tangani. Itu sudah saat itu sampai jam 2 malam air mata ini nggak bisa berhenti, katanya suami. Jangan khawatir mam, ayo dikawal, jangan sedih katanya suami. Kita kawal sampai tuntas kasus ini. Jangan sampai terpuruk, jangan sampai sedih. Ya sedih boleh, tapi langkah harus action kita sehingga kasus ini tidak dalam artian tidak tertangani. Kematian korban itu semakin membuat istilahnya zaman yang harus menjadi pecut buatnya dengan untuk kedepannya itu lebih bisa men-save anak-anak yang termasuk korban ini. Nah, selanjutnya juga saya menekankan pada pemerintah kalau memang ini adalah terpadu, mohon shelter itu segera harus terlaksana. Selama ini selalu rapat, ada shelter tapi gagal, ada shelter tapi gagal. Sehingga selama ini yang menjadi shelter sementara itu rumah saya. Tapi seandainya ini betul-betul ada kan semakin nanti di banyak pihak yang akan ada kepolisian yang ikut menjaga, ada kedokteran yang ikut merawat, ada psikolog juga yang ikut menangani, dan juga ada bimbingan dari saya dan juga teman-teman yang lain yang menemani, kan akan lebih membuat korban ini merasa bahwa dia dalam lingkungan yang aman. Nah, ternyata kemarin kan hasilnya ketika walaupun keluarganya bilang, iya bu, mereka itu saya dudukkan, keluarganya yang menjemput itu harus dijaga, baik itu di rumah maupun keluar rumah harus dijaga, karena korban saat itu sudah mendapatkan teror. Jadi saya betul-betul sudah takut saat itu, takut dalam arti takut kecolongan. Ternyata saya kecolongan juga kan gitu. Waktu itu keluarganya bilang, siap bu, kita akan menjaga korban itu walaupun kemanapun kita akan jaga. Iya, tolong di rumah juga. Termasuk mohon maaf, ini buat ini juga kita buat semua. Banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang dukungan sosial. Orang itu masih banyak sering mengecam tentang korban. Siapa yang mau diperkosa 7 orang? Saya yakin tidak ada kan gitu. Kita terlahir dari perempuan, anak kita juga perempuan, saudara kita juga perempuan. Kenapa kita tidak bisa menghargai dan memahami paling tidak sisi baik, sisi ininya bahwa oh iya anak ini sudah korban, kenapa harus direpres kembali? Kenapa harus mendapat cemoohan? Kenapa harus dapat hinaan? Salah satu yang membuat saya yakin kalau memang toh ini bunuh diri, itu adalah salah satu betapa memang masyarakat kita dan kita ini masih kurang dukungan terhadap korban, sehingga korban merasa untuk apa saya hidup kalau semua orang saya dalam kondisi seperti ini tidak ada yang memahami sisi saya. Makanya keluarga, masyarakat, kita semua itu harus memberikan dukungan kalau terjadi kasus-kasus seperti ini, bukan malah merendahkan, menghina apapun, bahkan tidak memberi dukungan. Itu yang saya tekankan. Terima kasih.